Pinjol salah nggak nih? Ya itu dulu aja Bang. Pinjol salah gak? Ini secara Alkitab apa? Secara sosial? Kegiatan pinjol. Nah itu lo hitung dengan gajinya kita gitu loh. Gajinya kita tuh penghasilannya kita. Nah kalau kita penghasilan kita nggak bisa bayar segitu ya lebih baik jangan. Susahnya Jadi Kristen. kalau kemarin pinjol, kalau kemarin judol sekarang Pinjol. pinjol. Itu termasuk apa ya, penyakit ya? Pinjol salah nggak nih? Ya itu dulu aja Dulu, Bang. pinjol salah gak? Menurut Bapak Billy gimana? Pinjol salah gak Pak? Menurut gua pinjol itu ini secara Alkitab apa? Secara sosial? Kegiatan pinjol. Kalau menurut gue ya. Ya, karena takutnya konotasi pinjol tuh orang udah salah gitu. Oke. Ya. Menurut gua pribadi pinjol tidak salah Nah, selama memang dipergunakan untuk kebutuhan yang memang mendesak. oh, Betul. Gitu. anak sakit gitu. Iya, dan pastikan pas lo melakukan pinjol itu pastikan yang bisa bayar. Iya. Lu udah hitung, emang gue bisa bayar. Oh, harus dihitung ya. Iya, gitu. Jadi jangan kayak membabi buta gitu ya. Iya, nah menurut gua pinjolnya nggak salah. Terkadang yang salah itu orangnya. Betul. Nah, tapi memang ada pinjol yang salah. Pinjol-pinjol yang tidak OJK, Iya, dan pinjol-pinjol yang ilegal. ilegal yang bunganya Kasih bunganya nggak ini. karuan. Iya, benar. Gitu, misalnya bunganya 50% lah. Iya. Ada yang minjem 5 juta harus bagiin 100 juta. Nah, itu kan dalam waktu kurang dari setahun. Lu biar bangin aja. iya, bunganya berapa? bunganya parah banget. Nah, gitu sih menurut gue. Gitu. Nah, cuman kan yang jadi masalah itu adalah orang itu suka nggak bisa menahan untuk tidak pinjol. Iya. Nah, itu yang jadi masalah tuh menurut Karena gue. tawaran pinjol tuh gampang banget. Menggiurkan banget. KTP doang, banget. maksudnya. KTP doang. Nah, ada orang yang gue kenal ya. Ini kebetulan memang ada seorang pendeta yang pelayanan itu ke daerah-daerah pinjol. Jadi orang-orang yang korban pinjol. Oh. Gitu, orang-orang yang kena kelilit utang pinjol. Galbay. Gagal bayar lah, orang-orang yang gagal bayar. Gagal bayar. Nah, ternyata yang dia layan itu orang yang gue kenal lah. Oh. Nah, dia itu minjem itu sampai ke 40 apa 50 pinjol, lu bayangin. Iya. Lu bayangin satu aja udah pusing lunasinnya. Bagaimana ini 40 sampai 50 pinjol. Totalnya berapa juta? Gua nggak tahu. Pokoknya sempet dia mau loncat ke rel kereta api. Mau bunuh diri. Iya. Gitu lu bayangin, Pak. Jangan kan 40 ya. Dua aja udah pusing kan. Iya. Begini 40 sampai 50 pinjol dan akhirnya karena dilayanin nggak jadi dan ya setahu gue, seingat gue dia sampai kehilangan rumahnya dijual akhirnya untuk lunasin Begitu mesti ada harta. iya. Masih ada Nah, aset. pertanyaannya kok bisa sampai begitu? Iya. Nah, menurut gue satu adalah aksesnya yang terlalu mudah sih, Pak. Betul. Lu bayangin dulu sebelum ada pinjol mau minjem ke bank susah banget. Lu akan dicek kan? Iya. Iya, Disurvei dulu. Disurvei Iya, dulu. iya. Belum kalau misalnya Pak buat apa bisnis harus serahin ini proyeksi apa bisnis plan-nya. Bisnis plan-nya apa? ribet Tempatnya di mana? Iya. Terus kalau lo minjem ke orang juga kan kadang nggak enak. Betul. Iya. Lagi kalau lo seringan minjem. Nah, Terus akhirnya ujung-ujungnya keluarlah bank keliling rentenir waktu itu. Iya, nah itu juga ngeri sih rentenir. iya, Pak. iya. Ada satu daerah di Depok ditulis spanduk. Kami tolak bank keliling di daerah ini. Gitu. Iya. Karena meresahkan kan. Karena yang gue tahu ya ada orang yang minjem cuma berapa ratus ribu suruh balikin ini jutaan. Pak. Iya sih. Bunganya ini makanya disebutnya lintah darat ya. Betul. Iya, nyedot mulu gitu. Bos. Cuman gimana pinjol bisa bertumbuh pesat begitu karena ada kesempatan bisnis yang ini kan begini ya. Betul. Jadi memang rata-rata ya kita nggak bisa dipungkiri ya, kita pun juga orang yang mudah untuk mau minjem duit gitu. Ini gue belajar dari dosen gue dulu di S1 ya. Dosen ekonomi gue. Salah satu, seinget gue ya dosen ekonomi gue, sorry kalau salah. Dia tuh bilang salah satu, dulu kan 2008 ya. Apa 2018 ya? Indonesia itu 2008. Indonesia 2000 berapa tuh krisis moneter dunia.
Oh 2008. 2008 ya. Oh iya 2008 benar. Iya, yang 2008 yang Amerika kolaps hancur kan. tuh, iya. Pasar perumahannya tuh hancur jadi ke seluruh dunia tuh. Bank-bank banyak yang bangkrut kan. Nah, salah satu yang bikin Indonesia selamat dari resesi adalah karena masyarakatnya itu konsumtif. Gitu. Karena konsumtif justru itu yang menyelamatkan perekonomian Indonesia. Iya. Lu bayangin kalau udah resesi, dunia resesi dan kita semua nyimpen duit, itu bisnis-bisnis banyak yang hancur. Iya. Gitu. Nah, justru karena kita ini konsumtif. Nah, tapi itu sisi baiknya ya. Iya, sih baik. Menyelamatkan ekonomi. Tapi sisi Perilaku konsumtifnya itu. iya, sisi buruknya terjadilah. Makanya kenapa di Indonesia ini pinjol ini berkembang pesat. Karena tahu kita nih konsumtif. Iya. Karena banyak juga yang minjem bukan karena kebutuhan, Iya, karena Tapi ini apa sih namanya? buat jalan-jalan ke Bali. Buat jalan ke Bali. Pak. Iya. Gitu. Ya, pas jangan di bandara baru landing seneng banget. Iya. Habis pulang, Pas bingung pulang ya. nangis-nangis loh, Pak. Gimana bayarnya ya? Terus mungkin anak-anak yang sekarang pada beli iPhone. Iya, Pak. Itu emang semenggiurkan itu sih. Iya. Uang cepet banget gitu. Bukannya salah sih ya, cuman kita harus hitung-hitungan ya. Iya. Jangan besar apa? Pasak daripada tiang. Sebenarnya kayak lu mau pinjol nih, bisa lu buat bisnis dan bisnis lu menjanjikan. Itu Iya. keren itu, tuh. itu mungkin lebih Itu bagus keren. gitu ya. Atau ketika lu mau pinjol misalkan buat orang tua atau apa, tapi lu Iya, harus iya, jangan iya. bodohnya gini. Jangan bodoh ketika kan itu ada pilihannya ya. Iya. Iya. Tenor berapa bulan, jumlahnya berapa Iya. gitu. Dan di situ pun ada cicilan per bulannya. Jadi itu dikasih tahu skemanya semuanya. Iya, iya. Gitu. Jadi kalau berapa bulan kayak pay later lah gitu loh. Berapa bulan misalkan 12 bulan cicilannya per bulannya misalkan 100.000 atau 150.000. Nah itu lo hitung dengan gajinya kita gitu Iya, loh. iya. Gajinya Iya. kita atau penghasilannya kita. Nah kalau kita penghasilan kita nggak bisa bayar segitu ya lebih baik jangan. Iya. Iya, perhitungannya itu harus tepat memang. Iya. Perhitungan harus tepat gitu loh. Betul. Sebenarnya satu sisi juga membantu, tapi satu sisi juga sebenarnya kalau kitanya tamak, kalau kitanya enggak, ini juga bisa jadi jebakan Batman jatuhnya Iya, gitu iya, loh. Kalau iya. kita enggak hikmat gitu, berhikmat tuh kata-katanya bagus tuh. Iya, iya. Gitu. Dan kalau misalkan mereka udah minjem gimana? Dan gagal bayar. Nah, ini mungkin Pak Ino bisa ceritain kali pengalamannya. Waktu tuh gagal bayar berapa nak? Hancur gak pernah gue gagal bayar. Hancur. Gagal Orang bayar. tuh makanya gue suka minjem lagi. Kagak. Enggak kan karena podcast ini mau bahas pinjol nih. Gue tuh Iya. kemarin tuh sempat lihat cari-cari video di YouTube yang gagal bayar gitu. Iya. Nah sebenarnya kayak misalkan OJK itu udah kasih peraturan gitu loh. Udah kasih peraturan. Kalau gue lihat dari YouTube-nya Regulasi. ya, Udah diregulasi. jadi yang pertama itu adalah pinjol itu hanya boleh konsumen itu hanya boleh pinjam kepada 3 aplikasi Maksimal. maksimal. Jadi dengan kata lain kalau ada 4 ada 5. Nah sebenarnya itu udah melanggar daripada peraturan tersebut. Gitu. Nah. Jadi misalnya kalau tadi sampai 40 tuh sebenarnya harus difokuskan tuh cuma 3. Nah, 3 kalau pertama? Iya, YouTubernya bilang gini, kalau dari yang ke-4 sampai dengan yang ke-40 sebenarnya ya itu udah sebenarnya anggapnya uang ibah dibilang gitu. Nah, lo Itu yang nggak usah bayar gitu. katanya karena peraturan Arya 1, 2 biji pinjol, kita yang 4-5-nya ya. jadi karena gini, ketika 3 itu udah dicairin, ada yang ke-4, nah itu kesalahan pinjol yang sebenarnya katanya gitu. Oh gitu. Jadi lu udah tahu nih, pasti kan udah kecatat dong. Ini 3 orang ini udah 3 Tercatat, pinjol. iya. Nah, tapi misalkan ada 1 pinjol lagi nih, misalkan pinjolnya Biwi gitu loh. Cairin, nah ini kesalahannya Biwi, ini gitu. Iya. Bukan kesalahan. Harusnya nggak bisa. Harusnya nggak boleh. Selesain dulu gitu. Harusnya ditolak. Kayak misalnya kayak temen kita kan yang tadi kan gara-gara terlibat dengan judi online sebenarnya Iya. langsung ketolak kan. Iya, Udah data Iya, gitu iya. kan. Nah, itulah yang pertama. Lalu kedua misalkan udah di apa tuh namanya sudah gagal bayar, biasanya yang jadi ini adalah kolektornya. Nah, kolektor ini yang tugasnya ini kayak banyak orang yang pada akhirnya bunuh diri, Karena dikejar-kejar. kabur karena tekanan dari kolektor. Gitu. Sama ini terus lu. Nah, karena kolektor itu maksudnya gini, teman-teman yang gagal bayar itu kolektor itu emang sudah kewajibannya buat nagih. Iya, SOP-nya begitu. Iya, gitu. Jadi dengan kata lain kalau teman-teman ditagih,
dengan nadanya mungkin dia kasar bahasanya, Iya. terus mungkin dia juga kayak seakan-akan dalam tanda kutip mengancam. Teman-teman jangan drop mentalnya gitu loh. Gue bukannya berarti iniin buat tapi teman-teman yang mau bertobat nih gitu, jangan drop dulu. Ya jangan drop, misalkan mereka menekan teman-teman dengan segala upaya, jangan drop dulu. Emang itu pekerjaannya. Karena emang itu pekerjaannya gitu. Nah, jauh lebih baik teman-teman balas dengan Firman Tuhan. Nggak, bukan. Dengan kata-kata yang baik gitu loh. Pak, mohon maaf saya sudah tidak mampu bayar, saya gagal bayar. Boleh nggak ada solusinya nggak? Bisakah kita ketemu dan segala rupa? Itu jauh lebih baik. Benar. Gitu. Karena banyak orang yang pada akhirnya ditunggu sampai jam 14.00. Kalau tidak tim kami akan datang ke rumah Anda. Orang stres lah. Orang stres tuh. Karena kadang ada chattingannya tuh dibilang bahwa akan koordinasi dengan RT RW setempat. Wah, itu kan jadi orang lebay. Wah, jadi mikirnya tuh panik gitu loh. Ya, kan dipermalukan kan. Dipermalukan. Nah, sebenarnya jangan takut. Kenapa gue bilang jangan takut? Karena kalau kita lihat ada yang namanya peraturan daripada OJK, itu karena mungkin OJK waktu itu Bill ngomong OJK itu mungkin bikin kayak gitu gara-gara banyak yang bunuh diri gitu. Nah, makanya ada salah satu peraturannya kalau yang gue lihat di sini adalah boleh nagih tapi sebenarnya tidak boleh mengancam, mengintimidasi. Jadi dengan kata lain tidak boleh orang itu sampai terkena psikisnya, gitu. Jadi dan yang berikutnya lagi sebenarnya tidak boleh kolektor itu menagih di luar alamat yang sudah diterakan. Jadi misalkan karena bapak Anda nggak bisa bayar nih, saya akan datang ke kantor bapak. Nah itu nggak boleh. Oh itu udah kayak mengancam. Itu udah mengancam. Lalu yang terakhir adalah sebenarnya teman-teman kalau misalkan gagal bayar dan di WhatsApp sama kolektor, nggak usah ini karena kolektor itu bukan dari perusahaan itu. Outsourcing. Jadi pihak ketiga ya. Pihak ketiga, benar. Nah, pihak ketiga itu dan biasanya mereka itu WhatsApp itu bukan pakai nomor pribadi, tapi nomor yang sekali pakai dan segala rupanya. Gitu. Dan biasanya mereka ketika mengancam habis itu dihapus gitu karena menghilangkan jejak itu karena nggak boleh kan gitu. Jadi sebenarnya solusinya yang pertama ketika teman-teman ada yang pakai pinjol dan gagal bayar, tenang aja gitu. Tetap tenang dulu, maksudnya bukannya saya mau bayarin enggak, tapi tenang, jangan sampai panik, jangan sampai kita bunuh diri. Pinjolnya tenang santun. Nah, lalu yang kedua adalah kalau misalkan dihubungi kita jangan kabur tetapi bilang Pak, boleh gak kita ketemu? Dan ketemu itu pasti kita akan cari solusinya. Karena sekalipun dibawa ke jalur hukum, ini bukan pidana. Iya dong. Perdata pun juga nggak tahu kok perdata ya. Iya kan? Jadi apakah nanti pun kalau misalkan di pengadilan pun akan pasti akan ya mampunya berapa kan gitu kayak masalah piutang aja kan. Nah, itu ada kasus perdata gitu. Iya, tapi perdata ya paling ujung-ujungnya mampunya berapa? Iya. Ya paling cuma goceng, Pak. Iya, jadi dengan katanya jangan pernah takut hal-hal kayak gitu loh. Lalu yang kedua adalah yang terakhir kalau kita udah gagal bayar ya menghemat lah. Jadi dengan kata lain pengeluaran kita itu difokusin dulu untuk bayar. Gitu karena kita ini gagal bayar bukannya kita ini mau jadi penipu online gitu, penipu pinjol gitu loh. Tapi kita ini berarti ini khusus orang-orang yang gagal bayar. Gagal bayar. Bukan orang-orang yang cari untung di itu. Soalnya ada sindikat itu juga kan. Iya, jadi data orang diambilin tuh buat dapat KTP kan ada dulu kan kartu orang 110 juta pada untung. Makanya saran dari milenial baper adalah bukan untuk orang-orang yang mau nipu pinjol, bukan. Tapi yang gagal bayar. Yang saran tadi yang gagal bayar. Ya itulah yang kita kasih solusinya. Pokoknya jangan panik, kumpulin uang pelan-pelan, lunasin pelan-pelan gitu loh. Kalaupun kolektornya datang, ngomong baik-baik aja, Pak. Jujur aja. Jujur aja. Dan yang paling penting adalah minta hikmat daripada Tuhan, minta tolong sama Tuhan buat untuk melunaskan. Karena itu yang bisa ini sih. Gitu. Ya semoga kolektornya itu udah akhir baru. Betul. Jadi santun. Oke, yaudah. Pak. Gitu. Siap. Ya, mantap. Oke. Ya. Jadi yang gagal bayar jangan takut, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.